Namun, saya tidak akan mendasarkan keputusan saya atas dasar ilusi bahwa akan ada satu sistem moneter yang supply-nya fix yang akan menggantikan sistem uang fiat. Akhir-akhir ini, ada satu hal yang sangat viral di berbagai media mainstream maupun YouTube. Dan itu adalah sebuah alat yang melakukan proses elektrolisa air guna memisahkan gas hidrogen dari air dan kemudian menggunakan gas hidrogen hasil elektrolisa sebagai bahan bakar. Kalau masih ingat pelajaran fisika di SMA dulu, ada hukum kekekalan energi, bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya bisa diubah ke bentuk lain. Menciptakan energi dari air berarti mentransformasi energi entalpi air, yakni total internal energi dan energi yang berhubungan dengan tekanan dan volume saat itu. Entalpi air pada suhu kamar 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah 0. Elektrolisa air pada dasarnya merubah energi listrik yang digunakan dalam proses elektrolisa menjadi hidrogen energi, bukan menghasilkan energi dari air. Ini mata pelajaran fisika SMA dan saya tidak akan bahas ini karena ini bukan channel fisika dan saya yakin banyak yang bisa menjelaskan tentang hal ini secara mendetail. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang satu formula yang ditemukan oleh seorang ahli ekonomi, Irving Fisher namanya, yang hidup antara tahun 1867 hingga 1947. Formula ini dikenal dengan sebutan Fisher's Equation of Exchange yang dipublikasikannya dalam buku The Purchasing Power of Money yang diterbitkan di tahun 1911 dan kemudian dikembangkan lagi dalam buku The Theory of Interest yang diterbitkan di tahun 1930. Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa sesungguhnya jauh sebelum Presiden Richard M. Nixon memutuskan untuk meninggalkan gold standard di tahun 1971, sistem gold standard ini sesungguhnya sudah berkali-kali mengalami ujian yang harus dibayar sangat mahal oleh Amerika Serikat dan dunia. Kejadian Nixon Shock sesungguhnya hanyalah pembuktian atas suatu teori yang sudah ada sejak puluhan tahun sebelumnya. Teori yang saya maksudkan itu adalah Fisher's Equation of Exchange. Fisher's Equation of Exchange dinyatakan dengan formula sebagai berikut. M kali V sama dengan P kali T, di mana M adalah money supply, V adalah velocity of money, yakni jumlah rata-rata suatu satuan mata uang berpindah tangan dalam suatu jangka waktu tertentu. P adalah price level dalam ekonomi. T adalah volume transaksi total atau total output barang dan jasa. Fisher's Equation of Exchange ini adalah teori paling pertama yang menjelaskan bahwa jika suplai uang tetap dan velocity of money konstan, maka itu artinya total output barang dan jasa alias ekonomi tidak boleh bertumbuh. Karena jika M dan V tetap dan T naik atau bertumbuh, maka yang terjadi adalah P jadi turun alias harga barang-barang dan jasa jadi turun alias deflasi. Beberapa orang awam mungkin akan bertanya, bukannya deflasi berarti harga barang-barang dan jasa turun? Dan itu bagus kan? Oke, silakan Anda tanya ke semua ahli ekonomi, deflasi itu bagus atau malah mengerikan? Deflasi akan berakibat terpangkasnya keuntungan operasional perusahaan yang jika berlanjut berkembang menjadi deflationary spiral dan berakibat dunia usaha akhirnya terpaksa harus tutup dan gelombang PHK massal
tidak bisa dihindari lagi, akibatnya pengangguran melonjak dan ujung-ujungnya bisa berkembang menjadi kerusuhan sosial berkepanjangan hingga depresi. Jika suplai uang dikunci alias fix, maka ketika ekonomi berkembang, jumlah suplai uang yang tersedia tidak lagi mencukupi hingga harga barang-barang dan jasa termasuk upah pekerja alias gaji terpaksa jadi turun. Ada 3 hal yang membuktikan Fisher's Equations of Exchange ini. Yang pertama adalah populist movement di Amerika tahun 1896. Pada periode tersebut, Amerika Serikat sedang mengalami transformasi dari ekonomi agraris ke industri. Perubahan ini menciptakan ketidakseimbangan ekonomi antara sektor perkotaan dan sektor pertanian. Petani mengalami kesulitan karena harga komoditas pertanian turun drastis, sementara industri dan perusahaan besar memperoleh keuntungan yang sangat besar. Salah satu isu utama dalam konteks ekonomi ini adalah sistem gold standard yang dipakai saat itu. Pada saat itu, Amerika Serikat menganut sistem standar emas atau gold standard, di mana nilai mata uang didefinisikan oleh jumlah emas yang bisa ditukarkan dengan mata uang tersebut. Namun sistem ini menghadapi banyak kritik karena terbatasnya pasokan emas dan dampaknya jadi deflasi terhadap para petani. Jadi perhatikan ya, sejak akhir abad ke-19, gold standard sudah menghadapi ujian berat. Ingat rumus Fisher yang tadi, M kali V sama dengan P kali T. Jika M dan V tetap dan ekonomi bertumbuh, artinya total agregat output barang dan jasa alias T naik, maka P atau price level jadi turun. Transformasi dari agraris ke industri jelas mengakibatkan total agregat output barang dan jasa naik. Namun, karena suplai uang dikunci terhadap jumlah emas, maka suplai uang tidak bisa meningkat fleksibel, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Sebagai alternatif, gerakan populis menuntut adopsi sistem standar bimetal. Standar bimetal akan memungkinkan penggunaan dolar perak bersama dengan dolar emas yang diharapkan dapat meningkatkan pasokan uang dan membantu petani yang terjebak dalam utang. Mereka berpendapat bahwa dengan memperluas pasokan uang dengan menggunakan perak, hal itu akan mengurangi deflasi yang merugikan mereka. Gerakan protes yang kemudian mengusulkan bimetal standard mencerminkan ketidakpuasan petani dan pekerja terhadap sistem moneter yang ada, yang dianggap memberikan keuntungan pada sektor industri dan elit kota. Gerakan populis mengorganisir protes dan aksi-aksi politik untuk menekan pemerintah dan elit agar menerima tuntutan mereka untuk reformasi moneter. Namun perdebatan mengenai gold standard versus bimetal standard tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Perdebatan serupa juga terjadi di negara-negara lain, termasuk di Eropa yang memiliki dampak global dalam sistem moneter internasional pada saat itu. Pada akhirnya, upaya gerakan populis untuk mengubah sistem moneter ini tidak berhasil. Pada pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 1896, mereka mendukung William Jennings Bryan yang berujung untuk adopsi standar bimetal. Tetapi Bryan kalah dalam pemilihan tersebut. Meskipun gerakan populis tidak berhasil mencapai tujuan mereka, perdebatan seputar sistem moneter dan ketidakpuasan terhadap ketidakadilan ekonomi yang mereka angkat terus berlanjut dan membentuk perkembangan ekonomi dan politik pada periode berikutnya. Yang kedua, The Great American Depression 1930. The Great American Depression sesungguhnya adalah ujian besar kedua terhadap gold standard. Sejak tahun 1920, ekonomi Amerika bertumbuh pesat. Era ini sering disebut sebagai era The Roaring Twenties.
atau era Jazz Age. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ini adalah sebagai berikut. 1. Inovasi teknologi. Era 1920-an ditandai oleh kemajuan teknologi yang signifikan seperti pengenalan jalur perakitan massal, teknologi listrik, mobil, dan radio. Inovasi ini mengubah cara produksi dan menghasilkan peningkatan efisiensi serta memicu pertumbuhan industri otomotif dan elektronik. 2. Sektor industri seperti otomotif, kimia, dan mesin mengalami pertumbuhan pesat. Produksi massal mobil Ford Model T membuka aksesibilitas mobil bagi banyak orang. Perkembangan industri ini mendukung pertumbuhan infrastruktur seperti jaringan jalan raya dan sistem transportasi yang lebih baik. 3. Administrasi Presiden Warren G. Harding dan Calvin Coolidge menerapkan kebijakan yang bersifat pro-bisnis dengan mengurangi regulasi dan pajak serta mendorong kebijakan proteksionisme perdagangan. Kebijakan ini mendorong investasi dan inisiatif swasta. 4. Amerika Serikat mengadopsi gold standard selama periode ini yang memberikan stabilitas pada nilai mata uang dan memungkinkan kemudahan dalam perdagangan internasional. Standar emas atau gold standard memberikan kepercayaan kepada pelaku ekonomi dan mengurangi ketidakpastian. 5. Keuangan dan spekulasi. Pasar saham dan sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Banyak orang Amerika berpartisipasi dalam spekulasi saham dan investasi yang agresif yang berkontribusi pada booming pasar modal, pasar saham. Namun lagi-lagi ingat, jika gold standard yang digunakan, maka ketika ekonomi bertumbuh seperti ini, total agregat output barang dan jasa meningkat, maka hal ini akan berakibat deflasi karena jumlah suplai uangnya tidak mencukupi, sehingga price level jadi turun. Dalam aktivitas ekonomi ini tercermin pada adanya ketidakseimbangan ekonomi. Produksi berlebihan dalam berbagai sektor menyebabkan penumpukan stok barang, sementara pendapatan dan daya beli konsumen tidak sebanding. Hal ini mengakibatkan penurunan permintaan, penurunan harga atau deflasi, dan merosotnya kegiatan ekonomi. Kondisi deflasi adalah kondisi resesi parah, dan jika dibiarkan maka akan berkembang menjadi depresi. Angka pengangguran melonjak drastis, dunia usaha banyak yang terpaksa tutup bahkan bangkrut. Karena suplai uang yang tidak fleksibel, maka terjadilah penurunan impor barang, di mana hal ini juga diperparah oleh kebijakan proteksionisme seperti peningkatan tarif impor melalui Smoot-Hawley Tariff Act pada tahun 1930. Perlambatan perdagangan ini berkontribusi pada penurunan ekspor dan penurunan aktivitas ekonomi di seluruh dunia. Pada tahun 1929 terjadi pemicunya stock market crash yang dikenal dengan peristiwa Black Tuesday. Banyak investor yang panik menjual saham mereka yang menyebabkan harga saham turun drastis. Kejatuhan pasar saham ini menyebabkan hilangnya kekayaan yang signifikan dan menurunkan kepercayaan konsumen dan investor. Kejatuhan pasar saham memicu keruntuhan banyak bank di Amerika Serikat. Banyak bank yang tidak mampu memenuhi permintaan penarikan deposito yang menyebabkan gelombang kebangkrutan. Keruntuhan bank mengakibatkan hilangnya tabungan masyarakat dan terhentinya sirkulasi kredit yang berdampak buruk pada kegiatan ekonomi. Karena gold standard, maka tidak ada monetary tools yang bisa digunakan untuk menstimulus kondisi ini. Terjadilah deflationary spiral yang semakin lama semakin bertambah parah dan terjadilah The Great American Depression. Resesi ekonomi Amerika terparah sepanjang sejarah. Ini adalah pembuktian kedua sesudah populist movement tahun 1896 bahwa money supply atau suplai uang haruslah fleksibel. Karena itu adalah
tools guna menjaga stabilitas ekonomi. Jika suplai uang dibuat fix atau mendekati fix seperti dalam gold standard, maka konsekuensinya total agregat barang dan jasa tidak boleh naik. Ingat, M kali V sama dengan P kali T. Jika T-nya naik, maka P turun alias deflasi. Dan jika dibiarkan, maka akan berkembang menjadi depresi. Yang ketiga, Triffin Paradox atau paradoks Triffin. Pada tahun 1944, lahir Bretton Woods Agreement yang bertujuan untuk mempromosikan stabilitas mata uang dan memfasilitasi perdagangan internasional yang sehat. Sistem yang ditetapkan dalam perjanjian ini adalah sistem nilai tukar dikunci atau fix, di mana mata uang nasional dihubungkan dengan dolar Amerika Serikat dan dolar tersebut dikunci nilainya terhadap emas alias gold standard. Setiap negara setuju untuk menjaga nilai tukar mata uang mereka tetap dalam kisaran yang sempit terhadap dolar Amerika Serikat. Ada seorang ahli ekonomi asal Belgia, Robert Triffin namanya. Di tahun 1960-an, 1964 tepatnya, dia mengemukakan adanya konflik of interest antara kepentingan nasional Amerika dan stabilitas global dunia ketika suatu mata uang digunakan sebagai world reserve currency. Yang pertama adalah negara tersebut harus menyediakan suplai uang yang terus bertambah guna memenuhi permintaan global akan world reserve currency tersebut. Dan ini berarti negara tersebut harus berada dalam neraca perdagangan yang selalu defisit. Impornya harus lebih besar daripada ekspor yang berakibat ketidakseimbangan ekonomi dalam negeri. Inflasi jadi naik yang dapat menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan terhadap mata uang tersebut sebagai mata uang cadangan yang andal atau world reserve currency. Sejak awal Triffin sudah memprediksi bahwa Bretton Woods system ini tidak akan berlangsung lama. Hal ini sejalan dengan Fisher's Equation of Exchange di atas tadi. M kali V sama dengan P kali T. Jika M-nya fix atau mendekati fix gold standard dan V konstan, maka jika ekonomi globalnya bertumbuh, T bertumbuh, P akan turun alias deflasi. Suatu saat Amerika akan terdesak untuk meningkatkan money supply melampaui jumlah cadangan emas yang dimilikinya guna memenuhi kebutuhan global money supply. Tidak bisa di-fix. Yang pada akhirnya menurunkan nilai mata uang dan pada akhirnya berakibat gagalnya Bretton Woods system ini. Paradoks ini mencapai puncaknya pada awal tahun 1970-an ketika Amerika Serikat menghadapi tekanan yang semakin besar terhadap cadangan emasnya karena pasokan dolar berlebih yang dimiliki oleh negara-negara asing. Pada tahun 1971, Presiden Richard Nixon mengakhiri gold standard yang berarti secara efektif menghapuskan sistem Bretton Woods dan beralih ke sistem nilai tukar yang floating. Pada hari itu lahirlah sistem uang fiat. Jadi sudah ada 3 kejadian yang membuktikan teori Fisher's Equation of Exchange ini. M kali V sama dengan P kali T. Yang pertama adalah Populist Movement tahun 1896. Yang kedua, The Great American Depression tahun 1930. Yang ketiga adalah Triffin Paradox yang memprediksi gagalnya Bretton Woods System di tahun 1971. Apa kesimpulan yang kita bisa peroleh dari ketiga kejadian ini? Money supply haruslah fleksibel dan tidak bisa fix.
Karena jika di-fix, konsekuensinya dalam jangka panjang, ketika total agregat output barang dan jasa bertumbuh, jumlah suplai uang tidak lagi mencukupi sehingga price level atau harga barang-barang dan jasa termasuk upah pekerja jadi turun alias deflasi. Pertanyaan saya adalah, jika demikian halnya, lantas apa yang membuat kalian merasa bahwa ada satu sistem moneter yang berbasis emas alias gold standard atau mungkin sistem uang digital yang suplainya fix bisa menggantikan sistem uang fiat? Jika demikian, apakah mungkin sistem moneter gold standard yang viral belakangan ini ternyata tidak lebih dari sebuah propaganda politik saja? Bahkan ada salah satu anggotanya sekarang malah mengatakan tidak ada rencana sehubungan dengan mata uang tersebut. Kemudian, ide uang digital yang suplainya fix, yang banyak diceritakan akan menggantikan uang fiat, mungkinkah ternyata itu tidak lebih dari sebuah teori konspirasi yang dihembuskan kelompok berhaluan politik pseudo-libertarian yang mengidam-idamkan sebuah sistem keuangan yang bebas dari campur tangan pemerintah? Money supply adalah monetary tools yang sangat penting. Hal ini kembali dibuktikan oleh Dr. Milton Friedman yang memenangkan hadiah Nobel di tahun 1976. Jika ada yang ngotot, maka itu sama saja seperti mereka yang berusaha men-challenge hukum kekekalan energi yang dikemukakan James Prescott Joule dengan menciptakan energi dari H2O pada suhu kamar dan tekanan 1 atmosfer yang entalpinya sama dengan 0. Jika Anda tanya posisi saya, maka saya sudah jelaskan dalam banyak video dan live streaming di channel ini, selama ada likuiditas yang cukup besar, ada volatilitas dan tren perubahan harga, maka saya akan memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan. Namun, saya tidak akan mendasarkan keputusan saya atas dasar ilusi bahwa akan ada satu sistem moneter yang suplainya fix yang akan menggantikan sistem uang fiat. Itu bertentangan dengan Fisher's Formula. Semua teori dan fakta sejarah di atas saya gunakan sebagai dasar referensi saya untuk senantiasa berpikir rasional dan tetap kritis berdasarkan data dan fakta. Saya share di YouTube supaya Anda semua juga bisa memanfaatkannya guna tujuan yang sama. Khusus bagi Anda yang ingin belajar melakukan market analisis berbasis makroekonomi seperti yang kami lakukan di Akela, terhadap saham-saham Amerika, forex, berbagai komoditas seperti gold, crude oil, hingga aset kripto, silakan kunjungi www.tradingnyantai.com. Akela akan menyelenggarakan webinar Trading Nyantai Profit Keren yang sekaligus mendemokan Timo Quantitative Trading System yang saya pakai. Info dan jadwal lengkapnya Anda bisa simak pada website Trading Nyantai. Link saya berikan juga di deskripsi. Gunakan voucher Akela 50 untuk mendapatkan diskon Rp50.000 serta mendapatkan bonus akses 4 buah e-book yang 3 diantaranya telah diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dan Alex Media Komputindo. Terima kasih semuanya, sukses selalu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.